Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan eh, saya Abidi, atau Anda bertemu dengan channel kami di YouTube Abidi. Seperti biasa, hari ini saya akan menceritakan tentang yang namanya psikosomatik. Karena hari ini juga kebetulan saya sedang kumat atau sedang merasakan pada hari ini. Dari pagi pemirsa, banyak sekali gejala yang saya rasakan. Nanti sini saya akan menceritakan tentang gejala-gejala tersebut. Barangkali ada di pemirsa sama seperti saya. Jadi saya ditanya, apa sih katanya penyakit psikosomatik itu? Ya, saya jawab, psikosomatik itu adalah penyakit ilusi. Artinya begini pemirsa, di sini kita lihat sendiri dari pengertian. Kalau penyakit psikosomatik itu pisce, artinya pisce itu pikiran, terus soma itu tubuh. Jadi kalau kita kaitkan itu penyakit yang melibatkan pikiran dan tubuh. Artinya si penderita merasa sakit di dalam internal tubuhnya, mengalami gangguan-gangguan fungsi organ tubuh. Namun saat diperiksa ke dokter ataupun dicek ke laboratorium, hasilnya sehat walafiat. Nah, seperti itu pemirsa yang disebut namanya penyakit ilusi. Tapi bingung juga karena apa? Karena penyakit disebut ilusi ini kita yang merasakan. Beda sama dengan penyakit epilepsi atau orang kesurupan. Begitu kumat itu orang lain itu bisa melihat semuanya. Tapi kalau penyakit epilepsi, penyakit psikosomatik ini hanya kita sendiri yang bisa melihat dan merasakan. Bahkan keluarga terdekat kita seperti pasangan kita, anak kita, orang tua kita, atau yang dekat dengan kita itu mereka tidak mengetahui kalau kita itu sedang kumat. Nah, itu pemirsa. Nanti di sini saya akan berbagi cerita, gejala-gejala serta penangkal-penangkalnya yang sedang saya alami saat ini juga. Hari ini pemirsa, dari pagi saya mengalami yang namanya jantung berdebar, kelejengan, hilang. Nanti di duhur itu, siang hari itu ketemu lagi pemirsa, keringet dingin keluar. Itu nanti hilang lagi. Gitu. Nah, begitu menjelang sore hari ke petang sampai malam ini, muncul lagi pemirsa penyakit itu. Apa ini seperti ini nih, leher belakang nih saya merasa nyeri atau sakit kayak kencang ototnya itu pemirsa, disertai dengan kepala kelayangan ataupun bukan pusing, kelayangan itu pemirsa. Jadi penyakit psikosomatik ini kita sebut penyakit ilusi. Walaupun ilusi tapi dibilangnya membahayakan pemirsa. Artinya membahayakan karena ada penyakit penyertanya yang membahayakan itu. Nah, di sini itu kita bahas dulu 10 gejala yang saya rasakan dari mulai awal bulan pertama sampai saat ini, itu yang sering saya alami. Mungkin saya sudah pernah ngebahas di video-video sebelumnya, ada 10. Dan iya, itu saya hari ini pun mengalami. Dari mulai pagi itu saya bilang tadi, nanti hilang, nanti siangnya muncul, hilang lagi, nanti sore muncul, hilang lagi gitu. Tapi kata pemirsa, kita obati. Kalau misalkan kita merasa nggak nyaman, ya kita berusaha minum obat gitu pemirsa. Karena bagaimanapun juga kita tetap sedia payung sebelum hujan. Tetap waspada. 10 gejala yang saya alami itu tadi pemirsa. Yang pertama itu ya mungkin namanya jantung berdebar-debar kencang. Itu biasanya pertama tuh jantung berdebar kencang.
tidak ada masalah, tidak mendengarkan masalah apapun, udah kadang-kadang dengan sendirinya berdebar-debar. Apalagi kita mendengarkan atau melihat sesuatu hal yang buruk, baik berita buruk yang dilihat lewat mata maupun lewat telinga. Itu jantung itu berdebar pemirsa, kencang itu. Gitu pemirsa. Itu gejala yang pertama yang saya alami. Gejala yang kedua adalah hipertensi, darah tinggi. Kadang-kadang ya itu pemirsa, naik turun gitu. Dulu saya sebelum sebelum menderita penyakit ini, alhamdulillah entah darah saya itu naik, entah darah saya itu rendah, nggak pernah pemirsa yang namanya saya misalkan ada penyakit pusing, kelayangan, bahkan saya mungkin dari 100, 150, 170 pun enggak gitu. Tapi sekarang jangankan sampai 150 per sekian misalkan per 90. Sekarang mungkin di bawah 150 di bawah 150 dan per 100 juga atau per 90 udah pusing pemirsa. Karena sekali lagi penyakit psikosomatik ini penyakit luar biasa, menyerang mental juga. Itu yang kedua, hipertensi. Mohon dicatat, untuk penyakit hipertensi ini pemirsa, alangkah baiknya pemirsa menyiapkan penyakit penurun darah tinggi. Dan kalau bisa pemirsa, untuk yang satu ini sering dikontrol. Kalau bisa pemirsa beli tensi digital, murah kok, paling berapa, 200-an pemirsa. Karena penyakit darah tinggi itu fatal dampaknya. Begitu kita lengah, darah naik, mungkin fatal. Mungkin pemirsa tahu lah, kalau darahnya sudah sampai mentok sekian, akan membahayakan nyawa kita. Jadi siapkan obat penurun darah tinggi, dan kalau bisa pemirsa memiliki tensi atau tensi digital. Murah kok pemirsa. Obat penurun darah tinggi juga murah pemirsa. Kalau mau beli di luar, alangkah baiknya kita berobat ke dokter kontrol gitu. Kalau tensi kita bisa beli di luar, di kayak di Tokopedia, di Shopee itu ada pemirsa, tinggal dilihat aja, harganya murah-murah kok. Nah, yang ketiga lagi itu pemirsa, gejala yang ketiga itu sering sakit perut atau lambung itu kadang-kadang begah, kembung gitu. Kayak hari ini barusan saya minum obat, itu perut itu kayak nyeri. Ini sekarang nih saya habis sholat ini leher ini sakit, perut kembung, dan kepala kelayangan. Tapi yang saya obatin adalah perut kembung saja. Yang otot belakang ini berusaha saya diolesin dengan kayu putih ataupun dengan fresh care. Untuk kelayangan sendiri saya berusaha untuk menetralisir saja pemirsa, jangan banyak gerak seperti itu. Dan yang berikutnya adalah nyeri otot di leher. Yang ketiga itu pemirsa, pertama tadi jantung berdebar, kedua hipertensi, ketiga sering nyeri perut atau lambung, yang keempat itu adalah nyeri leher belakang. Itu otot kayak kencang pemirsa. Itu jadi seperti kram otot itu. Terus berikutnya adalah kita itu kadang lelah. Yang kelima itu lelah. Walaupun kita tidak beraktivitas banyak, seperti saya menyapu halaman saja pemirsa di pagi hari itu udah merasa tubuh itu kayak udah nggak kuat, kayak mau pingsan aja pemirsa. Jalan kaki 200 meter aja kayak mau pingsan. Lelah, itu mudah lelah sekali pemirsa untuk ini. Dan yang ke-6 itu seakan-akan kita itu tidak bertenaga. Itu. Terus yang ke-7 itu suka pusing atau kelayangan kepala. Padahal kita mungkin makan nggak telat, mungkin dicek tensi darah stabil, itu kadang-kadang kita pusing, kelayangan, seperti vertigo pemirsa, seperti vertigo. Nah itu. Terus yang ke-8, telinga sering berdenging. Itu kalau saya rasakan telinga berdenging itu di siang hari pemirsa, denging gitu, rasakan. Terus yang ke-9, keringat dingin banyak.
sering keluar keringetan walaupun kita tidak beraktivitas ataupun tidak melakukan aktivitas saja lah gitu. Jadi keringat itu banyak keluar terus dingin pemirsa. Terus yang ke-10 itu kalau kita lagi panik itu pemirsa gemeter, seakan-akan mau pingsan. Sama seperti mendengarkan berita buruk atau berita kematian atau berita ada yang positif Omikron atau COVID, itu seakan-akan gemetar. Biasanya itu satu paket gemetar, jantung berdebar, pemirsa, kelayangan itu. Kalau mendengarkan berita buruk yang saya alami itu 3 itu. Tapi saya dirilis 10 ya, 1 sampai 10 gitu ya. Jadi pertama adalah jantung berdebar, yang kedua itu hipertensi. Nah ini dari 10 itu pemirsa, kalau bisa yang diprioritaskan adalah hipertensi. Anda siapkan yang namanya obat hipertensi, ini harus standby, penurun darah tinggi ini. Terus yang beli aja tensi untuk mengontrol tekanan darah pagi sore atau pagi siang sore, karena fatal dampaknya pemirsa untuk yang apalagi yang memiliki riwayat hipertensi, itu bahaya sekali pemirsa, bahaya sekali. Makanya disarankan Anda memiliki tensi, murah harganya kok, itu paling berapa 200 itu, dan menyiapkan obat penurun darah tinggi. Terus yang ketiga nyeri otot leher belakang, yang keempat sering sakit perut atau begah lambung ini. Terus yang kelima itu sering lelah walaupun tidak beraktivitas banyak, hanya jalan kaki saja kadang-kadang lelah kayak mau pingsan gitu. Terus badan itu yang keenam itu badan terasa lemah walaupun kita sudah makan loh pemirsa, kita udah makan, saya sendiri sudah makan, coba dimakan ya katakanlah makanan bergizi pemirsa, saya minum vitamin, tapi aneh tetap kita itu merasa lemah pemirsa, seakan-akan tidak bertenaga. Kalau sudah kumat itu seperti itu pemirsa yang saya rasakan. Terus yang keenam itu sering pusing atau kelayangan seperti vertigo pemirsa, muncul sendiri itu pemirsa. Nah itu juga sama, siapin obatnya, obat untuk vertigo. Atau pemirsa kalau sedang vertigo bawa istirahat, jangan beraktivitas karena membahayakan, apalagi mengendarai kendaraan itu. Jadi istirahatkan. Terus yang berikutnya adalah keringat dingin keluar banyak. Dan yang terakhir adalah yaitu gemetar. Itu 10 tadi. Tapi biasanya yang saya alami itu 3. Jantung berdebar, kepala sering kelayangan atau pusing alias vertigo tadi saya bilang. Terus kadang-kadang yaitu pemirsa gemetar, keringat dingin itu 3 itu. Karena sekali lagi penyakit psikosomatik itu adalah penyakit ilusi pemirsa. Banyak sekali gejala yang kita rasakan, kita saat begitu kita datang ke dokter, kita cek, periksa lewat dokter, dan kita cek lewat laboratorium, ternyata hasilnya sehat walafiat alias normal. Tapi aneh, seperti jantung berdebar-debar, seakan-akan kita memiliki penyakit jantung. Begitu saya cek EKG normal. Kepala pusing, kita lakukan ronsen atau CT scan, sering pusing, tidak ada apa-apa. Tapi tetap saya ke dokter spesialis yang berhubungan ini kayak saraf dan penyakit dalam diri, saya tetap minta obat pemirsa untuk mengantisipasi saja. Tetap saya minta obat dari mulai saya mengalami gejala ini. Jadi 10 hal itu pemirsa, barangkali pemirsa di sini ada yang sama seperti saya merasakan 10 hal. Alangkah baiknya cepat kontrol ke dokter yang berkompeten sesuai dengan yang dirasakan. Kalau hasilnya baik, saran saya pemirsa coba konsultasi dengan dokter psikiatri. Mohon maaf, dokter psikiatri itu bukan mengatasi dokter gila atau jiwa saja. Saya awalnya begitu dirujuk oleh dokter saraf ke dokter psikiatri itu parno pemirsa, kok saya gila, saya orang waras, saya sehat kayak gini kok saya dibilangnya gila, disuruh ke psikiatri.
Itu jadi pikiran saya pemirsa. Cuman karena saya butuh, ya akhirnya saya memberanikan diri. Ternyata pada saat saya datang ke tempat prakteknya, banyak pemirsa pasien yang seperti saya itu banyak. Nggak satu dua orang, puluhan pemirsa. Bahkan saya lihat itu dari mulai remaja, dewasa ataupun orang tua. Banyak pemirsa, dari semua kalangan pemirsa. Kalangan wirausaha, dari ya mohon maaf katakanlah ya dibilangnya pejabat mungkin. Kalau pejabat-pejabat kan dia biasanya ambilnya yang VIP. Tapi kadang-kadang perawat atau dokter pun ngomong, Bapak APD itu harus optimis karena ya itu dia bilang ini juga seorang yang memiliki public figure, dia juga terkena Pak gitu. Jadi untuk penyakit psikosomatik ini menyerang semua usia, semua gender, dan semua status. Itu pemirsa. Begitu saya dibawa ke psikiatri, jadi dikasih motivasi oleh dokter psikiatri, ya itulah. Jadi alhamdulillah saya semangat rutin ke dokter psikiatri. Itu pemirsa 10 gejala tadi coba Anda rasakan, terus Anda coba kontrol ke dokter. Kalau Anda begitu kontrol ke dokter sehat, setelah dicek lab juga sehat, coba Anda, saran saya datang ke dokter psikiatri. Barangkali Anda awal dari gejala. Soalnya kalau parah pemirsa itu lama sembuhnya pemirsa. Karena penyakit ini beda kayak penyakit fisik. Misalkan saya kena luka itu pemirsa paling 1-2 minggu luka itu sembuh. Itu. Penyakit diabetes juga sama, misalkan kita kelihatan luka di kaki, kita kan kelihatan antisipasinya. Kalau penyakit kayak psikosomatik ini penyakit internal dalaman. Beda kayak penyakit ayan, epilepsi, ataupun orang kesurupan. Orang lain bisa melihat, oh iya si yang bersangkutan sedang mengalami epilepsi atau ayan, kelihatan. Cepat dikasih pertolongan oleh orang sekitar. Tapi kalau penyakit psikosomatik ini yang sudah saya alami hampir sekian bulan ini, orang nggak ada yang tahu kalau saya sedang kambuh, itu nggak ada. Orang terdekat saya pun, teman-teman yang terdekat pun sekantor ataupun keluarga saya yang satu rumah pun nggak tahu kalau nggak saya ceritakan. Jadi hanya saya yang tahu dan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu makanya disebut penyakit ilusi pemirsa. Nah, cara pengobatannya tadi pemirsa, dari 10 yang saya rasakan. Untuk para senior yang sudah sembuh mungkin kita berbeda-beda, mungkin dari segi imun, dari segi kekuatan fisik. Tapi ya katanya ada macam-macam, ada yang 46, ada yang sekian gitu. Tapi kalau saya lihat dari rilis itu, yang saya pribadi ada 10 yang dirasakan gitu. Makanya pengobatannya yang itu 3 tadi pemirsa, yang di video 1, 2, 3 saya itu. Pertama adalah obat dokter diminum terus pemirsa. Karena obat itu menetralisir katanya untuk saraf otak, saraf otonom. Jadi ada saraf-saraf yang harus ya mohon maaf, mungkin dokter spesialis jiwa yang lebih ngerti, dikasih obat gitu pemirsa, dinetralkan kembali saraf tersebut. Itu saya tahunya dari dokter psikiatri, begitu dia cerita. Karena apa, saya jujur pemirsa, awal-awal saya dikasih obat sama dokter psikiatri parno. 1 bulan saya parno, nggak minum. Kontrol saya ke dokter psikiatri, tapi saya nggak mau saya minum. Tapi benar ya pemirsa, benar, tambah parah saya itu pemirsa. Jadi saya akhirnya coba memberanikan diri untuk meminum obat sampai sekarang. Dan alhamdulillah ada manfaatnya, atas izin Allah juga. Alhamdulillah obat tersebut ada manfaatnya. Itu pertama, obat dari dokter psikiatri. Yang kedua lagi itu pemirsa, lakukan relaksasi, meditasi ataupun hipnoterapi pemirsa. Itu bermanfaat loh pemirsa, jangan salah. Saya rasakan sendiri, saya ini rutin sehari 3 kali pemirsa melakukan pengobatan itu. Terapi itu artinya lakukan 3 pengobatan. Yang saya lakukan tadi adalah ya obat itu diminum, saya rutin itu setiap hari. Melakukan meditasi, olah rasa atau hipnoterapi itu saya lakukan rutin pemirsa. Dan yang ketiganya itu pemirsa, perbanyak ibadah, doa, zikir, minta sama Allah atau Tuhan supaya kita secepatnya diberikan kesembuhan dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari berbagai macam penyakit. Itu pemirsa. Jadi untuk pemirsa
yang baru mengalami psikosomatik ini atau sedang mengalami psikosomatik ini, coba lihat di rilis saya yang 10 tadi gejala itu, Anda cek ke dokter yang bersangkutan, ada gejalanya ada faktor penunjang yang enggak, cek laboratorium, kalau tidak ada saran saya coba Anda lakukan ke dokter psikiatri gitu, karena mungkin bagian daripada gangguan-gangguan pikiran ataupun mental gitu. Terus yang ketiga itu, pemirsa, ini masukan saja, rubah cara pikir atau mindset kita terhadap salah satu tujuan. Fokuskan kita dalam salah satu tujuan. Contohnya begini pemirsa, Anda ini memandang air mineral ini air mineral. Jadi Anda jangan hanya memandang ininya saja sepintas, Anda coba Anda ulik. Anda lihat pemirsa, mereknya apa, Anda lihat masa berlakunya kapan, Anda lihat juga PT-nya dari mana ini, oh yang memproduksi PT-nya ini. Anda lihat lagi, oh ada scan barcode-nya. Artinya Anda satu benda itu Anda ulik semuanya pemirsa. Artinya apa? Biar otot kita ini tidak nganggur pemirsa, atau tidak bengong. Bahkan ini sih mungkin rekan yang lain, mungkin kita beda-beda ya. Kalau saya lebih contohnya ke situ. Jadi memandang satu benda fokus. Jadi kita untuk terapi itu pemirsa. Kalau mungkin orang lain dia mungkin menyibukkan diri. Itu menurut saya itu pemirsa, kalau sedang kumat atau pikiran kita sedang ada gangguan, itu kita menyibukkan diri itu kadang-kadang capeknya saja pemirsa, capeknya saja kita udah mondar-mandir melakukan aktivitas biar kita itu lupa terhadap penyakit yang kita derita. Begitu sudah selesai capek malah memperparah kondisi pemirsa, memperparah. Jadi yaitu adanya nanti di meditasi atau olah rasa, belajar untuk fokus pemirsa. Di situ makanya selain obat itu untuk untuk penyembuhan dalam ya pemirsa ya, penyembuhan dalam secara real sudah berdasarkan penelitian. Kalau meditasi itu belajar fokus pemirsa. Yang tadi saya bilang, kita lihat botol air mineral itu, kita lihat jangan airnya saja, kita lihat mereknya apa, masa berlakunya kapan, terus ada warna apa di situnya. Jadi satu benda itu kita hilik pemirsa. Itu belajar fokus pemirsa. Saran saya seperti itu. Barangkali bermanfaat ilmu-ilmu yang saya bagikan ataupun pengalaman yang saya bagikan sekarang. Semoga saya selalu doakan kepada para pemirsa yang sedang mengalami gangguan psikosomatik seperti saya ini, secepat-cepatnya bisa sembuh, kembali sehat walafiat. Karena saya pun sudah sekian bulan, hampir 6-7 bulan ini sudah gak betah pemirsa, pengen sehat. Karena jujur penyakit ini sangat menyiksa produktivitas, aktivitas, merasa terganggu pemirsa. Jangankan tidak ada masalah aja nih pemirsa, kita itu udah sering kambuh. Apapun itu yang saya bilang tadi, 10 gejala itu, nggak ada masalah, nggak ada yang dipikirkan, tiba-tiba pemirsa. Apalagi ada masalah, yang namanya kita orang hidup, ada yang dipikirkan, ada yang dirasa. Apalagi itu pemirsa ada itu, tambah lebih parah, luar biasa pemirsa. Saya sendiri sudah nggak kuat. Saya itu pemirsa, kalau sudah jujur dalam hati kecil saya itu lebih banyak mendingan di bawah tidur dibanding mata itu melek. Soalnya kalau mata saya itu sudah mulai melek itu banyak sekali yang masuk dengan sendirinya, rawan pemirsa. Jadi kayak magnet, cepat menyambar. Makanya saya
lebih condong menutup mata, yaitu tidur pemirsa. Tidur, kalau kita bisa tidur, perbanyak tidur. Karena apa? Kalau mata kita sudah melihat itu bahayanya lumayan, gejalanya itu muncul pemirsa. Jangankan itu kita diundang, nggak diundang aja itu datang sendiri pemirsa. Itu. Jadi saran saya, istilahnya untuk para pemirsa ini yang sedang baru memulai, sabar, jangan menyerah. Yang sedang memulai, perjuangan masih panjang, tapi kita tidak tahu. Selalu minta sama Tuhan yang Maha Kuasa agar secepatnya diberikan kesembuhan. Bagi yang sedang seperti saya, semangat juga sama. Ayo kita maju terus bersama. Untuk yang sudah mengalami, silakan berbagi informasi di kolom komentar. Ataupun bagi yang sudah mengalami maupun yang sedang mengalami, saya mohon masukannya di kolom komentar. Berbagi informasi, kita sharing. Yang dirasakan Anda seperti apa, dirasakan Anda juga seperti apa, yang saya rasakan seperti ini. Itu barangkali bermanfaat pemirsa. Barangkali bermanfaat. Jadi sekali lagi hanya mengingatkan saja untuk para penonton YouTube channel ABD ini, 10 gejala yang sudah saya tadi sebutkan. Coba Anda periksakan. Kalau Anda ternyata sehat tapi gejala itu muncul, coba Anda memberanikan diri cek ke dokter psikiatri gitu, untuk mengetahui penyakit lebih lanjutnya. Jangan takut pemirsa, dokter psikiatri itu ternyata sudah lumrah. Kalau belum itu kadang-kadang pemikirannya, aduh saya gelo, saya stres. Tidak pemirsa. Yang saya tadi bilang, banyak semua kalangan, semua strata, semua jenis pekerjaan itu ada semua. Jadi yang penting kita itu pengen cepat sembuh. Setelah 10 gejala tadi saya sudah ceritakan, lakukan 3 hal pemirsa. Kalau Anda didiagnosa menderita penyakit psikosomatik, di dalamnya itu ada panic attack, ketakutan berlebihan, terus anxiety disorder atau cemas yang terlalu berlebihan juga, terus overthinking atau pikirannya yang terlalu berlebihan gitu, negatif thinking terus, pemikirannya selalu negatif terus, itu cepat Anda datang ke dokter psikiatri pemirsa, biar secepatnya ditangani, agar secepatnya juga bisa sembuh. Betul pemirsa. Terus yang 3 hal tadi, Anda ke dokter psikiatri, lakukan meditasi, dan jangan lupa memperbanyak ibadah. Jadi di poin, lihat gejala 10 yang saya rasakan. Kalau Anda merasakan, coba cek ke dokter masing-masing yang berkompeten sesuai dengan Anda yang rasakan. Kalau Anda ternyata sehat, coba Anda ke dokter psikiatri. Dan kalau Anda dinyatakan mengalami gangguan psikosomatik, Anda lakukan 3 hal yang saya bilang tadi. Minum obat dari dokter psikiatri. Kedua laginya itu melakukan relaksasi, olah rasa, meditasi atau hipnoterapi itu pemirsa. Jadi luar dalam pemirsa. Kalau obat itu kan dalamnya katanya untuk saraf otonom, karena di tubuh itu kata dokter ada 6.000 saraf. Itu perlu obat mungkin pemirsa untuk menetralisir. Dan eksternalnya juga mungkin ya itu pemirsa, meditasi, relaksasi, mencari ketenangan, belajar fokus pemirsa. Serta yang ketiga adalah, ini yang penting pemirsa, pendekatan perbaiki ibadah kepada Allah yang Maha Kuasa, ke Tuhan yang Maha Kuasa. Itu pemirsa. Saat ini saya sedang mengalami dari pagi sampai sore ini pemirsa, dengan berbagai macam sensasi. Saya berusaha untuk sabar dan saya lakukan 3 hal itu pemirsa.
saya lakukan juga sama 3 hal. Sampai detik ini saya udah 6-7 bulan jalan ini saya lakukan juga. Hari ini saya kambuh, kumat, saya lakukan juga pemirsa. Minum obat dari dokter psikiatri, saya minum. Meditasi, olah rasa atau hipnoterapi saya lakukan juga pemirsa. Itu lakukan juga. Terus mohon maaf, ibadah saya lakukan juga itu pemirsa. Jadi sekali lagi untuk Anda yang menderita penyakit psikosomatik, secepatnya lakukan 3 hal itu. Semoga ini bermanfaat buat para pemirsa yang sedang menonton di YouTube, link YouTube channel ABDI. Mungkin itu aja dulu pemirsa, masukan dari saya. Nanti kedepannya saya akan upload lagi, barangkali bisa bermanfaat bagi para pemirsa yang sedang menonton YouTube ABDI ini. Dan saya sekali lagi minta komentar, berbagi informasi bagi yang sedang sudah merasakan penyakit ini. Kita berbagi, kita diskusi di situ. Barangkali yang sudah Anda rasakan bermanfaat juga buat kita yang sedang merasakan atau memulai. Atau yang sedang memulai juga merasa besar hati, merasa oh iya seperti ini loh. Jadi kita pun jadi nggak merasa khawatir. Itu pemirsa. Mungkin itu saja informasi saya saat ini. Kebetulan saya pulang kerja tadi karena ngerasa sudah nggak kuat, cepat-cepat pulang. Terus saya ya melakukan aktivitas biasa, makan, cepat minum obat, terus sholat, setelah itu lakukan meditasi, dan sela-sela waktu ini menjelang tidur ini saya lakukan vlog Healing ABD ini semata-mata juga pemirsa agar saya tidak bengong. Jadi biar saya ada aktivitas dalam otak kita itu harus bergerak pemirsa. Yang saya tadi bilang itu bukan banyak kita mencari kesibukan dengan mondar-mandir, karena itu kalau penyakit psikosomatik itu akan bikin capek ya pemirsa. Buku kita sendiri nggak mondar-mandir juga udah capek. Jadi kita otak itu fokus dan lakukan banyak hal lewat sini, seperti ya kita sambil main game di sela-sela kita santai. Jadi otak itu jangan bengong pemirsa. Jadi mencari kesibukan itu mungkin benar, tapi menurut saya salah. Maksudnya kita capek tenaganya. Jadi mendingan kita terapi otak, belajar fokus. Ada waktu luang, ya itu saya bilang tadi, entah main game, terus ya itu kita misalkan tadi bilang memandang air mineral ini, jadi hanya sekedar melihat aja. Tapi lihat mereknya apa, produksinya kadaluarsanya kapan, warnanya apa, ada apanya, scan barcode-nya, terus di sininya tulisannya apa, seperti itu kok bisa. Jadi otak itu ya sepengalaman saya itu alhamdulillah seperti itu, mengalami perbaikan. Mungkin itu informasi saya saat ini. Oh ya, untuk pemirsa setia penonton YouTube ABD ini, tolong kalau bisa jangan di skip atau tonton sampai habis videonya, karena barangkali bermanfaat untuk para pemirsa, biar bisa mengikuti perjalanan, terutama bagi yang pemula atau sedang merasakan. Barangkali bisa berbagi informasi, merasa besar hati, dan juga komentar untuk para mohon maaf senior yang sudah sembuh. Silahkan boleh berkomentar, kita berbagi informasi, sharing. Saya pun sama sedang merasakan belum sembuh, butuh informasi dari berbagai pihak gitu. Nah, makanya saya membuka diri, silahkan di kolom komentar. Dan yang berikutnya, jangan lupa tonton sampai habis, jangan di skip. Dan tolong klik subscriber. Subscriber itu gampang dan gratis, hanya tinggal diklik saja pemirsa. Oke, mungkin itu saja vlog saya kali ini, barangkali bermanfaat.
waktu saya sambung lagi. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.